beritanya tentang Happy Asmara ya teman-teman, karena beritanya di media sosial masih rame tentang suaminya Gilga. Saya bilang suami karena kabar-kabarnya mereka sudah menikah, hanya tinggal pestanya saja ya kan. Makanya di sini saya ingin memprediksi bagaimanakah perasaan Happy Asmara menghadapi hal ini. Sekuat Gilga kah? Atau terpuruk kah? Kalau dilihat dari karakternya Gilga dengan Happy ini ada sifat agresifnya. Kalau Gilga ada masalah, dia cenderung dipendam. Kalau Happy, kalau ada masalah ingin segera diselesaikan. Makanya saya tertarik untuk melihat bagaimanakah perasaan Happy menghadapi gonjang-ganjing terkait Gilga ini. The Dreamer, ada simbol mimpi. Jadi di sini Happy Asmara kecewa ya kecewa. Tapi dia berniat gonjang-ganjing ini dijadikan sebagai tangga untuk meraih mimpi. Nah, yang namanya hidup itu kan tergantung dari keputusan seseorang. Kalau hujatan di sini dijadikan sebagai kesedihan ya akhirnya bersedih. Tapi kalau hujatan ini dijadikan sebagai pemicu semangat untuk bisa meraih mimpi, akan bisa menjadi kesuksesan untuk Gilga. Dan di sini ada The Dreamer, mimpimu bisa teraih kalau kamu mau berusaha keras dan kamu bisa menentukan pilihan hidup yang memang benar, yang memang sesuai dengan apa yang akan kamu raih. Nah, karena itulah di sini ada The Dreamer. Jadi untuk Happy ini menjadikan hujatan-hujatan itu sebagai cambuk penyemangat agar lebih semangat lagi bekerja, meraih kesuksesan. Ya, bagus sekali, bagus sekali. Selanjutnya perasaan Happy. Semakin kuat di sini dalam menjalin hubungan dengan Gilga. Ada simbol dua jangkir, ada simbol falling in love, juga ada simbol rumah yang jauh. Semakin bekerja keras di sini, semakin ada perasaan kasihan kepada Gilga, nggak tega kepada Gilga. Nah, disinilah ada simbol di mana hubungan mereka dengan Gilga ada simbol malaikat di atasnya yang artinya memang jodohnya mereka itu Gilga dengan Happy. Kemudian juga ada rumah yang jauh adalah mimpi masa depan yang ingin diraihnya. Jadi dengan adanya gonjang-ganjing ini nggak bisa dipungkiri perasaan Happy kepada Gilga juga kasihan, nggak tega. Dia memberi penyemangat di sini. Demi apa? Demi masa depan mereka. Selanjutnya, The Chariot, seperti yang saya bilang tadi, dijadikan hujatan itu sebagai pencambuk agar karirnya lebih cepat lagi naik. Ada simbol kereta loh ini ya, kereta. Yang artinya tujuannya sudah mantap untuk kesuksesan yang akan datang. Buat Happy dengan Gilga ini berusaha tegar di sini dan dijadikanlah energi hujatan itu sebagai penyambuk mereka untuk semakin gigih menunjukkan bahwa saya sekalipun kamu hujat, sekalipun kamu lecehkan, saya tetap akan bisa berkibar di sini. Dan di sini 3 kartu ini adalah kartu-kartu di mana menunjukkan semangat mereka. Ya, semangat mereka. Ada kabar-kabar baik terkait pekerjaannya. Simbol dari kabar-kabar baik ini simbol dari job-job di luar pulau. Job-job di luar negeri mungkin. Nah, yang artinya pekerjaan yang dia dapat di luar dari di mana dia tinggal, seperti itu. Dan kita juga tahu ternyata jobnya luar biasa untuk Gilga ini. Ya, jobnya luar biasa di sini. Kabar-kabar baik terkait pekerjaannya. Tidak ada pengaruh-pengaruh negatif atau membuat dia semakin terpuruk karena dari hujatan tersebut. Malah di sini membuat dia semakin semangat menunjukkan bahwa saya bisa eksis di dunia permusikan ini. Walaupun di sini ada simbol 7 pedang.
Ada orang-orang yang kelihatan baik di depannya, tapi sebenarnya di belakang menusuk. Siapakah ini? Yang terlihat baik, terlihat menyayangi mungkin, terlihat begitu care sebelumnya, tapi sebenarnya ada perasaan dengki, iri. Makanya di sini ada simbol 7 pedang. Melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan Gilga dengan Happy Asmara. Ya, hati-hati untuk Gilga Happy Asmara berteman juga harus jaga jarak ya dengan siapapun. Jadi jangan terlalu dekat. Yang penting berteman itu yang wajar-wajar saja. Karena yang namanya teman ketika terlalu dekat akan merasa memiliki dan mengatur. Nah, ketika itu nggak kesampaian, yang terjadi ada sesuatu yang dilakukan di belakang mereka. Hati-hati di sini. Selanjutnya, perasaan happy. Di sini ada simbol wanita membawa pedang 2 dipalangkan dadanya, yang artinya happy akan selalu menimbang-nimbang segala sesuatu yang akan diputuskan, baik buruknya. Karena setiap keputusan akan ada imbasnya. Entah imbas baik, entah imbas buruk, pasti akan ada imbasnya. Makanya di sini dalam menghadapi orang-orang yang menusuk dari belakang ini, happy sangat hati-hati menyikapinya. Karena jika salah langkah akan bisa berakibat kurang bagus juga untuk karirnya. Makanya happy sangat hati-hati menyikapi orang-orang yang sudah berusaha menyakiti suaminya Gilga ini. Ya, karena ada orang-orang yang tadinya baik kemudian menusuk dari belakang tanpa sepengetahuan mereka ini ya. Selanjutnya, ada 10 tongkat. Bagaimanapun apa yang terjadi pada Gilga juga dirasakan oleh Happy. 10 tongkat ini lambang dari pikiran-pikiran yang tertekan, yang dia rasakan, dia pikul sendiri. Jadi Happy ini menguatkan Gilga untuk sabar, untuk semakin kuat. Tapi sebenarnya hatinya Happy ini juga terpuruk menghadapi hal-hal yang sedemikian ini. Ya, yang namanya suami istri ya, pastilah kalau suaminya diperlakukan seperti itu, istri juga akan merasakan dan sebaliknya. Di sini Happy juga merasakan kepedihan apa yang dirasakan Gilga ternyata. Ya. Selanjutnya, tapi percayalah hari esok akan lebih baik. Ada simbol gesan. Setelah melewati masalah-masalah yang sedemikian rupa, ada hari esok yang lebih baik. Yakinlah, yang penting kamu sabar dan selalu rendah hati. Nah, kemudian teman-teman, saya ingin memprediksi apa tendensinya orang-orang itu menjatuhkan Gilga. Apakah karena memang nggak ingin musik Jawa dijadikan seperti itu? Padahal musik itu selalu ada perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan loh ya. Dulu sebelum ada dangdut koplo, dangdutnya juga seperti itu. Kemudian di koplo, apakah ada yang protes? Ya enggak, tahu sah-sah saja. Kemudian di sini ada dangdut yang mungkin ada diselingi musik metal, di metal-metalkan, juga itu merupakan sebuah karya. Ada perubahan-perubahan zaman di sini. Dan itu sah-sah saja. Tinggal penggemarnya lebih memilih yang mana. Ya, jadi nggak usah terlalu berlebihan. Kalau kamu nggak suka ya nggak usah ditonton. Kalau kamu suka ini ya ditonton, kayak gitu aja lah. Kenapa mesti dibikin ribut? Makanya di sini saya heran, apa sih yang jadi ribut mereka ini? Padahal penyanyi cover itu juga banyak. Gilga dipromosikan ini kan ramenya atau dikenalnya setelah Denny Caknan menikah. Ibaratnya proses dari Denny Caknan menikah dengan Bella Bonita kan sampai saat ini sekitar 1 tahun ya. Gencar-gencarnya Gilga ini baru 1 tahun, tapi begitu terkenal langsung meledak. Apakah karena itu ada iri dengki dan lain sebagainya yang membuat segala sesuatu yang dilakukan Gilga menjadi serba salah di hadapan mereka?
Mari kita lihat di sini ya. Apa yang membuat mereka menyudutkan Gilgal? Ada 9 cangkir karena ketenaran Gilgal, karena penggemar Gilgal. Nah, 9 itu mendekati 10, mendekati angka yang tertinggi untuk saat ini buat Gilgal di karirnya. Banyak pengikutnya, banyak penggemarnya yang membludak. Ya, ada 9 cangkir, ada daya karisma dari Gilgal ini yang membuat penonton ini merasa suka pada Gilgal. Ya mungkin cara bernyanyinya, cara bergoyangnya, dan lain sebagainya yang membuat tertarik orang-orang yang melihatnya. Dan ini nggak disukai oleh mereka. Kenapa begitu? Nah, yang kita tanyakan apa yang membuat mereka seperti itu? Ternyata mereka ada kekhawatiran terkait dari karir Gilgal yang semakin memuncak. Habis 9 cangkir, ini 10 cangkir. Nah, jadi seperti diprediksi saya yang kemarin, bahwa tahun ini adalah eranya Gilgal. Mau dihalangi kayak apa tuh nggak bisa, karena memang sudah didukung alam semesta. Roda ini berputar dari zamannya ini ke zamannya ini dan ke zamannya ini. Dan nanti Gilgal pun akan ada perputaran nasib. Dari yang di atas bisa ke bawah atau ke samping. Nah, itu sudah wajar. Jangan lagi naik nanti hujat, nanti lagi turun juga dihujat. Susah jadinya. Mengertilah bahwa hidup ini selalu berputar. Selalu ada perputaran roda ya. Roda kehidupan. Kemudian apalagi yang tidak disukai mereka dari Gilgal? Ada halaman pedang, kejijian. Jadi mereka ini juga nggak suka ketika Gilgal dihujat. Malah dia tidak menanggapi, malah meminta maaf, malah ngedem-ngedem dari penggemarnya. Ini yang nggak disukai juga. Harapannya ada tantangan dari Gilgal yang begini, tapi nyatanya Gilgal tidak melakukan itu. Orang Indonesia ini gampang sekali terenyuh, gampang sekali iba. Ketika Gilgal dikuyo-kuyo oleh orang-orang yang tidak suka, malah rasa tertariknya pada Gilgal ini begitu dalam. Jadi ya semakin banyaklah penggemar Gilgal ini yang membela Gilgal pada akhirnya. Ada simbol justice di sini. Kenapa begitu? Yang namanya seseorang itu pasti akan menuntut keadilan. Ketika dia mengalah, tidak bersuara dan menerima apapun yang sudah diperlakukan yang ini itu, pada akhirnya di sini keadilan yang akan bekerja. Gilgal nggak ngapa-ngapain, tapi netizennya atau penggemarnya yang pada akhirnya bersuara di sini. Bersuara banget menuntut keadilan. Menuntut keadilan ini bersikaplah dengan adil. Ya, bersikaplah dengan pikiran-pikiran yang baik, jangan menjatuhkan. Gilgal ini kan di dunia entertain, menghibur, hiburan. Apa yang dilakukan selagi menghibur pengunjungnya, menghibur penontonnya, dan direspon baik, ya sudah. Kalau kamu nggak suka, ya nonton yang lainnya. Kecuali kalau Gilgal ini masuk ajang di pencarian bakat, masuk ajang di perlombaan-perlombaan, kamu bisa berkomentar, oh ini caranya, tekniknya begini-begini nggak baik. Lawang sekarang dulu ya, juara dari ajang ini itu belum tentu juaranya bisa memiliki mangsa pasar yang baik. Jadi semuanya ini ada unsur hokinya. Nah, ketika hoki ini kamu perangi atau kamu hambat, nggak bisa. Apalagi hokinya lagi naik di atas. Susah kamu menggoyang seseorang yang sudah didukung semesta dengan Dewi Fortuna yang tahun ini berpihak kepada Gilgal. Kamu apa-apain gak akan bisa menggoyang Gilgal. Gak akan bisa. Tunggu waktu nanti. Kalau Gilgalnya sudah agak menurun, kamu goyang-goyang, itu mungkin akan bisa. Tapi kalau saat ini kok
digoyang model apapun, dihujat, diparodi dan lain sebagainya, nggak akan bisa. Nah, jadi teman-teman, dari perasaan Happy Asmara ini, dia menunjukkan saya kuat di hadapan Gilga, menunjukkan kekuatan jiwanya dalam menghadapi masalah ini, agar itu juga memberikan semangat untuk Gilga. Tapi sebenarnya Happy Asmara ini juga rapuh di sini, karena di sini ada simbol kepikiran menghadapi sesuatu yang terjadi saat ini. Terutama kepikirannya mengetahui setelah ternyata yang menikung ini adalah orang-orang yang dikenalnya. Makanya di sini Happy berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, susah sekali karena apa ya? Karena mereka juga berteman dengan Happy, sesama musisi juga, yang tadinya dikenal baik pada akhirnya karena sesuatu hal jadinya merembet kemana-kemana.